Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024. Bab 3175, Ketenangan Pikiran. Bab 8176 sampai bab 8180. Saat Xiao Changkun setuju untuk kembali, Presiden Pei hampir menitikkan air mata. Dia telah menunggu begitu lama hanya untuk perkataan Xiao Changkun. Selama Xiao Changkun menunjukkan kesediaannya untuk kembali, dia akan melewati rintangan ini. Soal apakah dia bisa dipromosikan di masa depan, dia tidak lagi berani mengharapkannya. Kini dia bisa dengan aman mempertahankan posisinya sebagai Presiden Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Dia sangat puas. Jadi, dia dengan bersemangat memegang tangan Xiao Changkun dan berkata dengan penuh emosi, "Itu hebat Changkun. Setelah kamu kembali, kita berdua bersaudara akan tetap bertarung berdampingan. Jangan khawatir, saya pasti akan mencari peluang dan menemukan cara untuk bertarung. Kembali sedikit demi sedikit, angkat kamu." Xiao Changkun telah kehilangan kepercayaan dasarnya padanya. Jadi dia berkata dengan suam-suam kuku, "Jika kamu tidak ingin dipromosikan, jangan bicarakan itu sekarang." Karena itu, Xiao Changkun dengan sengaja berpura-pura menjadi keren. Jadi dia menunjuk ke gerbang komunitas indah di belakangnya dan menghela nafas. "Hei, kamu sebenarnya bisa mengatakan itu. Dengan situasi keluargaku dan usiaku, benar-benar tidak perlu untuk bekerja keras. Alasan saya bekerja di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan adalah karena saya menyukainya. Jika Anda senang dengan pekerjaan ini, lakukanlah. Jika Anda tidak senang, jangan lakukan itu. Anda akan bertahan di masa depan. Tidak masalah. Tidak peduli seberapa tinggi posisinya. Anda mungkin tidak mampu membeli rumah di Thomson Yipin." Saat Xiao Changkun mengucapkan kata-kata ini, dia sebenarnya merasa sangat tidak yakin. Meski rumah Thomson Yipin memang sangat mahal, namun ia tahu bahwa ia tidak membelinya dengan uangnya sendiri, dan menantunya juga tidak membelinya dengan uang pada Feng Shui. Orang selalu mengatakan bahwa orang yang tinggal di Tangchen Yipin adalah orang kaya atau bangsawan. Tetapi Xiao Changkun tahu betul bahwa keluarganya tidak terlalu kaya dan kaya. Tetapi dia masuk ke tempat ini secara kebetulan dan menjadi pemiliknya. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah memantapkan dirinya sebagai orang kaya dan berkuasa di hadapan Presiden Pei, agar dia tahu bahwa dia tidak terlalu tertarik dengan pekerjaan ini. Presiden Pei tidak mengetahui kedalaman sebenarnya dari Xiao Changkun. Setelah mendengar apa yang dia katakan dan berpikir bahwa dia memang tinggal di sebuah villa besar milik Tangchen, dia mempercayai 90% dari apa yang dia katakan. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Keluarga Xiao Changkun tinggal di sebuah villa besar senilai 1 hingga 200 juta yuan. Bagaimana dia bisa benar-benar menganggap serius pekerjaan di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan? Pada akhirnya, saya tetap saja memainkan trik ini dengannya. Sialan. Nah, memikirkan hal ini, dia langsung berkata kepada Xiao Changkun,
Chang Kun. Aku mengerti maksudmu. Orang sepertimu benar-benar dirugikan karena berada di asosiasi lukisan dan kaligrafi. Jika kamu bisa memilih asosiasi lukisan dan kaligrafi, kamu pasti sangat menyukainya. Tapi bersamamu kenapa kamu harus menemani kami pecundang lama untuk membuat masalah dalam kondisi seperti itu? Saat dia berbicara, dia menghela nafas dan berkata dengan sangat serius, Chang Kun, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu bahagia di asosiasi kaligrafi dan lukisan kami, dan tidak akan pernah ada omong kosong seperti itu lagi. Xiao Chang Kun tidak menyangka dia bisa berpura-pura menjadi keren dulu. Tampaknya kelas 1 Thompson ini memang sangat meyakinkan. Jadi dia berkata kepada Presiden Pei, Presiden Pei, Anda telah berbicara dalam hati saya kali ini. Saya pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan hanya untuk berbahagia, bukan untuk menghasilkan uang atau untuk berkembang banyak. Jika saya bahagia, apalagi tidak menghasilkan uang, saya bersedia memberi Anda sejumlah uang. Beri saja saya gaji 2 kali lipat, dan saya akan mengurusnya. Tidak enak dipandang. Ya. Presiden Pei mengangguk setuju dan berkata, sebenarnya, Chang Kun, saya sudah memperhatikan bahwa Anda datang ke asosiasi lukisan dan kaligrafi hanya untuk bersenang-senang. Dengan kondisi keluarga seperti Anda, bagaimana mungkin Anda bisa melihatnya? Itu layak bergabung dengan 3 melon dan 2 kurma dari asosiasi kaligrafi dan lukisan. Saat dia berbicara, dia menambahkan, tetapi Chang Kun, saudaraku, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Terkadang Anda tidak bisa begitu saja memiliki mentalitas bermain seperti ini. Bagaimanapun, kami adalah sebuah asosiasi. Jika Anda memperlakukan semuanya sebagai lelucon, banyak hal akan hancur. Jika Anda tidak cukup teliti dalam pergaulan, jika Anda tidak cukup teliti, Anda akan mudah ditangkap. Lihatlah apa yang Anda lakukan dengan Zhang Ermao kali ini. Saya dapat melihat bahwa Anda juga benar marah. Melihat orang yang bernama Zhou tidak bahagia. Main-main saja dengannya untuk bersenang-senang, tetapi begitu hal semacam ini terungkap, itu akan sangat mempengaruhi perkembangan Anda dalam pergaulan. Xiao Chang Kun juga tahu bahwa apa yang dikatakan Presiden Pei memang masuk akal, dan bahwa dia mendefinisikan temperamen aslinya untuk dirinya sendiri, yang juga membuatnya merasa lebih nyaman. Jadi dia mengangguk dan berkata, memang benar saya sedikit impulsif, dan saya pasti tidak akan melakukan ini lagi di masa depan. Agak salah. Presiden Pei menepuk pundaknya dan berkata, Chang Kun, ayo hentikan apa yang terjadi sebelumnya. Biarkan saja. Di masa depan, kita akan tetap menjadi teman baik di asosiasi. Saya akan selalu mengingat semuanya. Jika Anda tidak bisa mempercayaiku, maka tunggu saja dan lihat tindakanku yang sebenarnya. Meskipun Xiao Chang Kun masih marah dan tidak lagi mempercayai Presiden Pei, dia tetap mengangguk dengan bijak dan berkata, oke, karena Anda berkata begitu, Presiden Pei, maka saya pasti mempercayai Anda. Oke.
Presiden Pei berkata sambil tersenyum, di luar cukup dingin. Saya tidak akan menunda Anda terlalu lama. Tunggu dan lihat saja kapan Anda mau. Jika Anda tidak ada urusan akhir-akhir ini dan ingin melakukannya, kembalilah bekerja lebih awal. Maka kamu bisa langsung datang ke asosiasi besok pagi. Saya sudah mengaturnya. Jika kamu merasa belum cukup istirahat, tidak masalah jika kamu ingin istirahat beberapa hari lagi. Kamu istirahat dulu. Kalau kamu mau datang, telepon aku dan aku akan mengaturnya. Xiao Changkun hampir sakit jiwa di UEA akhir-akhir ini. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk kembali ke asosiasi lukisan dan kaligrafi. Dia tidak ingin membiarkan masalah ini berlangsung selamanya. Lebih aman untuk melalui prosedur dengan cepat dan mengamankannya posisi direktur. Memikirkan hal ini, Xiao Changkun berkata, Presiden Pei, saya pergi bermain beberapa hari yang lalu, dan saya sudah cukup istirahat. Saya akan melapor ke asosiasi besok. Presiden Pei berkata dengan gembira, Oke, sebaiknya lapor besok. Mari kita selesaikan masalah ini secepatnya. Oke, Xiao Changkun berkata, mari kita bertemu di asosiasi besok pagi. Ini sudah larut, jadi kamu harus kembali dan istirahat lebih awal. Oke, Presiden Pei mengangguk. Kalau begitu sudah beres, sampai jumpa besok. Keduanya mengucapkan selamat tinggal di gerbang komunitas. Xiao Changkun berbalik dan berjalan pulang dengan gembira. Presiden Pei juga sama bahagianya dan kembali ke mobil dengan lega. Selesai, Xiao Changkun berjanji untuk kembali. Ya, aku akan kembali besok. Huang Qiuyun juga menghela nafas lega dan berkata dengan emosi, bagus sekali. Sekarang batu di hatiku akhirnya jatuh. Setelah itu, Huang Qiuyun berkata lagi, suamiku, sebenarnya aku sudah memikirkan hal ini dengan matang. Bukan tidak mungkin kamu bisa dipromosikan. Kesempatan ini ada pada Xiao Changkun. Selama kamu bisa rukun lagi dengannya, kamu pasti akan memiliki hubungan yang baik di masa depan. Masih punya peluang. Presiden Pei menghela nafas dan berkata, hei, saya tidak ingin memikirkan hal-hal ini sekarang. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Mari kita urus dulu hal-hal yang ada di depan kita. Saat Xiao Changkun kembali besok, orang-orang di bawah mungkin akan bergosip lagi. Saya tidak berani mengatakan, Anda tidak tahu cara mengejek saya di belakang saya. Bersambung.